Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan yang sepi di pedesaan Jawa Barat. Lampu mobil yang redup hanya mampu menembus jarak beberapa meter ke depan. Sementara wiper bekerja keras mengusir tetesan air yang terus mengguyur kaca. Suara musik EDM samar-samar masih terdengar dari speaker mobil. Sisa dari festival musik besar yang baru saja mereka hadiri. Gila, seru banget tadi ya, seru Dimas sambil tertawa. Masih terbawa euforia pesta. Seru sih, tapi capek parah. Cepetan aja deh nyampe, gue udah pengen tidur. Jawab Raka yang duduk di kursi kemudi. Matanya mulai terasa berat di kursi belakang. Lani dan Sarah sudah hampir terlelap. Kepala mereka saling bersandar. Kelelahan setelah semalam penuh dansa dan minuman. Aroma parfum bercampur dengan bau hujan yang masuk dari jendela sedikit terbuka. Menambah kesan malam yang ganjil, namun menenangkan. Bensin kita masih banyak kan? Tanya Sarah setengah sadar. Raka melirik indikator dan wajahnya langsung berubah tegang. Jarum hampir menyentuh huruf E. Anjir, ini bisa habis kapan aja. Gumam Raka, cemas. Dimas tertawa sambil memukul bahu Raka. Santai aja, Ra. Paling bentar lagi ada pom bensin. Tapi dalam hati, ia pun mulai merasa gelisah. Jalanan yang mereka lalui terasa semakin sepi. Rumah-rumah penduduk mulai jarang terlihat. Digantikan hamparan sawah gelap yang hanya sesekali tersambar kilat. Hujan semakin deras. Tiba-tiba, mesin mobil tersendat dan suara batuk mesin terdengar. Mobil pun melambat, lalu berhenti total di tengah jalan Janggan Belang. Lani terbangun dengan wajah pucat. Raka hanya menatap indikator kosong, lalu menghela napas panjang. Kita kehabisan bensin. Sunyi, hanya suara hujan yang deras dan gemuruh petir yang terdengar. Dimas menelan ludah, mencoba bercanda untuk memecah ketegangan. Ya udah, anggap aja ini petualangan kecil kita, hehe. Namun, tak seorang pun tertawa. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kuning temaram, seperti dari sebuah warung kecil. Rintik hujan berubah menjadi deras, membasahi jalanan berkelok yang membelah pedesaan Jawa Barat. Lampu mobil yang dikendarai, Raka hanya mampu menembus jarak beberapa meter di depan. Sementara wiper bergerak cepat mengusir tetesan air yang menghalangi pandangan di dalam mobil. Suasana masih terasa hangat, bercampur dengan sisa euforia pesta. Bau parfum bercampur dengan aroma makanan cepat saji yang mereka beli sebelum berangkat pulang. Musik EDM samar-samar masih terdengar dari speaker mobil, meski volumenya kini rendah. Gila, festival tadi gokil banget. Seru Dimas yang duduk di kursi depan sebelah Raka. Ia masih bersemangat, seolah tubuhnya tidak merasa lelah. Gokil apanya, Dim? Gue malah udah pusing banget, keluh Lani dari kursi belakang sambil bersandar di pundak Sarah. Sarah hanya mendengus sambil memejamkan mata. Capek sih. Iya, tapi worth it lah. Kapan lagi kita nonton festival segede itu? Raka yang memegang kemudi hanya tersenyum tipis. Ia memang bukan tipe yang terlalu suka pesta. Tapi demi teman-temannya, ia ikut juga. Matanya terasa berat, tapi ia tetap berusaha fokus pada jalan yang gelap dan licin. Bensin kita masih banyak nggak, Ra? Tanya Sarah. Matanya setengah terpejam. Raka melirik indikator, dan wajahnya langsung berubah cemas. Jarum hampir menyentuh huruf E. Waduh, gumamnya. Pelan. Apa? Kenapa? Tanya Dimas curiga. Bensin hampir habis, jawab Raka jujur. Suasana mendadak hening. Suara hujan dan gemuruh petir terdengar lebih jelas. Serius lo? Dari tadi gua kira lo udah isi bensin sebelum kita berangkat. Seru Lani. Panik. Gua kira masih cukup buat pulang. Ternyata festival itu bikin kita lebih lama di jalan. Balas Raka. Dimas mencoba meredakan suasana. Santai aja. Paling sebentar lagi ada pom bensin. Ini kan jalur utama. Tapi dalam hati, ia pun mulai merasa tak nyaman. Jalanan terasa makin sepi. Rumah-rumah penduduk semakin jarang terlihat. Yang tampak hanya hamparan sawah gelap di kiri dan kanan. Sesekali tersambar kilat yang membuat bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok aneh. Hujan semakin deras. Tiba-tiba mobil tersendat. Raka mencoba menginjak pedal gas. Tapi mesin mobil hanya menggeram lemah sebelum mati total. Mobil pun berhenti di tengah jalan. Jangan bilang. Lani menatap mereka dengan wajah pucat. Raka menghela napas berat. Kita kehabisan bensin. Angel, Dimas menepuk dahinya. Kita di mana sih? Ini kayaknya nggak ada rumah sama sekali. Sarah mengintip keluar jendela. Hanya ada kegelapan dan hujan yang mengguyur tanpa henti. Ini serem banget, Ra. Katanya dengan nada waspada. Jangan-jangan kita salah jalan. Raka mencoba tetap tenang. Ya udah, kita turun aja.
Siapa tahu ada warga yang bisa bantu. Mereka semua turun dari mobil, langsung disambut hawa dingin dan aroma tanah basah. Hujan membasahi pakaian mereka dalam hitungan detik. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kuning temaram. Itu kayaknya ada rumah atau warung, ujar Lani sambil menunjuk ke arah kiri jalan. Mereka semua menoleh. Benar saja, di tengah gelap, cahaya itu tampak seperti lampu minyak yang berpenda redup. Alhamdulillah, kita nggak sendirian di sini, kata Dimas dengan lega. Sarah masih ragu. Tapi, kenapa cuma satu doang? Bukannya biasanya rumah di kampung tuh berdekatan ya? Rockemeng, mungkin itu warung terakhir sebelum jalan ke kota. Yuk, kita coba ke sana. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang becek. Sepatu mereka tenggelam di lumpur. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Bentuk bangunan pun mulai terlihat. Sebuah warung sederhana dari kayu dengan atap seng, ada kursi bambu di teras, dan tirai kain yang basah oleh hujan. Namun, Lani merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di sekitar warung terasa lebih dingin, dan ia sempat mendengar suara samar seperti gamelan yang dimainkan jauh di kejauhan. Kalian dengar nggak suara itu? Bisiknya. Sarah berhenti dan mendengarkan. Suara apa? Kayak gamelan. Tapi pelan banget. Dimas tertawa. Itu cuma suara hujan kali, Lan. Lu kebanyakan nonton film horor. Raka tidak berkomentar. Tapi ia juga merasakan ada sesuatu yang janggal. Tetap saja, mereka tak punya pilihan lain. Daripada terjebak di tengah hujan, lebih baik mereka berteduh sebentar. Saat mereka mendekat, tirai warung tersibak perlahan. Dan seorang wanita tua muncul di ambang pintu. Senyumnya ramah, tapi matanya tampak redup, seperti menyimpan kesedihan. Waduh, kalian kehujanan, nak? Katanya dengan suara bergetar namun hangat. Masuklah dulu, sini bertada. Saya bikinkan minuman hangat. Mereka saling pandang, lalu masuk ke dalam tanpa banyak bicara. Tanpa mereka sadari, di luar, kilat menyambar dan menerangi sawah yang luas. Dan sekejap, tampak bayangan putih melompat-lompat di kejauhan, sebelum kembali ditelan gelap. Udara di dalam warung terasa hangat dan lembab, kontras dengan hawa dingin yang menusuk di luar. Bau kayu basah bercampur dengan aroma gula merah dan santan memenuhi ruangan sempit itu. Warung tersebut sederhana. Hanya ada 2 meja kayu panjang, beberapa kursi bambu, dan rak kecil berisi botol-botol sirup yang tampak usang. Wanita tua itu tersenyum sambil mengibaskan kain di tangannya. Rambutnya yang sudah memutih sebagian disanggul sederhana, dan keriput di wajahnya semakin jelas saat terkena cahaya lampu minyak. Kasihan sekali, kalian kehujanan begitu. Duduklah, nak. Biar saya bikinkan minuman hangat, katanya ramah. Wah, makasih banget, Bu, jawab Dimas sambil buru-buru duduk. Kebetulan banget ketemu warung kayak gini. Kita tadi kehabisan bensin di tengah jalan loh. Wanita tua itu tersenyum samar. Oh, iya, jalan sini memang sepi kalau malam. Apalagi hujan deras begini. Raka, yang biasanya tenang, masih berdiri sambil memandangi sekeliling warung. Ada sesuatu yang terasa janggal. Rak-rak kayu di dinding tampak berdebu, seperti jarang dipakai. Namun lantai warung bersih dan licin, seolah baru saja dipel. Selain itu, di sudut ruangan, ia melihat sebuah kendi tua dengan ukiran rumit. Bentuknya seperti kendi peninggalan zaman dulu. Ra, sini duduk dulu, jangan malah bengong, seru Sarah sambil mengibaskan rambut basahnya. Oh, iya. Raka akhirnya duduk di samping Lani. Wanita tua itu berjalan pelan menuju dapur kecil di belakang warung. Tak lama kemudian terdengar suara air mendidih dan aroma gula merah yang harum memenuhi ruangan. Bu, kalau boleh tahu, ini warung ya? Kok saya nggak lihat rame-rame lain di sekitar sini? Tanya Sarah, mencoba basa-basi. Bisa dibilang begitu, nak. Dulu warung ini ramai, banyak orang singgah di sini. Tapi jarang ada yang lewat. Jalan sudah berubah, orang-orang juga sudah pindah ke kota. Jawab wanita itu sambil tertawa kecil, terdengar getir. Lani menggigil dan merapatkan jaketnya. Hawanya dingin banget ya, mungkin karena hujan deras, sahut Raka. Meski ia juga merasa dingin yang aneh, seperti dingin yang merayap dari dalam tubuh. Tak lama, wanita itu kembali sambil membawa nampan berisi 4 gelas tanah liat yang mengepul hangat. Cairannya berwarna coklat pekat dengan aroma gula merah yang kuat. Nih, minumlah cendol hangat ini, biar tubuh kalian gak masuk angin, ucapnya sambil meletakkan jeles-jeles itu di meja. Dimas langsung mengambil 1 gelas tanpa pikir panjang. Wah, ini sih rezeki banget, gratis lagi, katanya, sambil menyeruput. Dim, lo yakin aman gak? Kita nggak tahu, ini air dari mana, bisek Loni. Hah, Lan, jangan parno, ini minuman kampung, alami semua.
Lo coba deh. Enak banget. Sarah ikut mengambil gelasnya. Aromanya sih mantap. Gue cobain ah. Ia menyeruput sedikit, lalu mengangguk. Beneran enak, Lan. Raka ragu sejenak, tapi akhirnya ikut minum. Hangatnya minuman itu membuat tubuhnya sedikit rileks. Rasa manis gula merah bercampur gurih santan. Anehnya, setelah beberapa teguk, matanya terasa berat, seperti ingin terpejam. Bu, ini enak banget. Resepnya dari mana sih? Tanya Dimas sambil tersenyum lebar. Wanita tua itu hanya tersenyum samar. Resep lama, dari masa muda saya. Dulu banyak anak muda yang suka minum ini sepulang dari pesta, katanya. Rasanya bisa bikin lupa lelah dan rasa Nada suaranya di akhir kalimat terdengar aneh, membuat Lani merinding. Maksudnya apa, Bu? Lani memberanikan diri bertanya. Wanita itu memandangnya dengan mata sayu. Anak-anak muda selalu senang berpesta, ramai-ramai, seperti kalian. Tapi kadang, pesta itu membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Raka yang sudah setengah mengantuk mencoba fokus. Tempat? Apa maksud Ibu? Wanita itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar, namun terasa dingin. Sudahlah, minumlah. Lalu istirahat sebentar. Kalian pasti lelah. Satu persatu mereka mulai merasa kantuk yang tak tertahankan. Kepala Dimas terkulai di meja. Sarah menyandarkan tubuhnya ke kursi. Lani memejamkan mata sambil menggenggam tangan Raka. Kok gue tiba-tiba ngantuk banget ya? Gumam Lani pelan sebelum tertidur. Raka berusaha melawan rasa kantuk yang semakin kuat, tapi penglihatannya mulai buram. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, ia sempat melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Di balik senyum wanita tua itu, matanya tampak kosong, seperti tak berjiwa. Saat hujan di luar semakin deras, suara gamelan samar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tidurlah, Nah, bisik wanita itu lembut. Malam ini, kalian tidak akan sendirian. Raka terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa kaku. Napasnya tersenggel-senggel, seolah paru-parunya menolak bekerja normal. Untuk beberapa detik pikirannya kosong, tak mampu mengingat apa yang baru saja terjadi. Ia hanya merasakan dingin menusuk tulang dan suara hujan yang samar-samar. Pelan-pelan, penglihatannya mulai jelas. Ia mendapati dirinya masih duduk di kursi kayu warung itu. Namun, suasana ruangan berubah drastis. Lampu minyak yang sebelumnya hangat, kini hanya berpendar lemah, menciptakan bayangan gelap di sadet-sadet ruangan. Tirai kain di pintu berkibar pelan, meski udara terasa pengap dan tak ada angin yang masuk. Dim, Sarah Lan, Raka memanggil dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ia menoleh dan melihat ketiga temannya masih tertidur pulas di meja. Kepala mereka terkulai seperti orang pingsan. Nafas mereka pelan, tapi wajahnya tampak pucat. Raka berdiri dengan susah payah. Tubuhnya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan bahunya. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Saat itu juga, suara samar mulai terdengar dari kejauhan. Bukan suara hujan, bukan suara angin. Itu suara gamelan. Lembut, namun ritmenya aneh, seperti dimainkan dengan nada yang salah. Bersamaan dengan itu, terdengar pula tawa lirih, tipis dan menggema. Raka terdiam, bulu kuduknya berdiri. Apa-apaan ini? Gumamnya. Ia mencoba membangunkan Dimas terlebih dahulu dengan mengguncang bahunya. Dim! Bangun! Dim! Gue nggak suka tempat ini. Dimas hanya bergumam pelan. Matanya tak mau terbuka. Sarah dan Lani juga sama, seolah mereka terperangkap dalam tidur yang sangat dalam. Raka mulai panik. Ia mengambil gelas yang tadi dipakai minum dan mengendus isinya. Aroma manis gula merah yang tadi terasa hangat, kini berubah menjadi bau anyir yang membuatnya mual. Minuman ini, ada yang gak beres, bisiknya. Tiba-tiba, krit, pintu warung berderit pelan. Lalu terbuka sedikit demi sedikit, tanpa ada yang menyentuhnya. Raka membeku di tempat, dari celah pintu yang terbuka. Ia melihat pemandangan di luar yang membuat darahnya berdesir. Bukan jalan setapak dan mobil mereka yang terlihat, melainkan hamparan sawah luas, tergenang air hujan, dan diterangi cahaya remang bulan yang tertutup awan. Hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ini nggak mungkin. Tadi kita di pinggir jalan, bukan di tengah sawah. Suara tawa samar itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Lalu, dari kejauhan, di antara kabut tipis yang menyelimuti sawah, Raka melihat sesuatu bergerak. Sosok putih berdiri diam, lalu meloncat perlahan, meloncat lagi, dan semakin mendekat. Pokong, Raka menelan ludah, napasnya tercekat. Ia buru-buru menutup pintu dan mundur ke belakang. Bangun,
Dimas, Sarah, Lani, cepet bangun! Teriaknya panik sambil mengguncang mereka berturut-turut. Namun, mereka tetap tak bergerak. Raka merasa hampir putus asa. Ia memutuskan untuk menarik Lani, berharap jika ia diseret keluar, gadis itu akan terbangun. Tapi saat ia menggenggam tangan Lani, kulitnya terasa dingin seperti es. Ya, kenapa dingin banget? Desis Raka sambil terisak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di luar warung. Klotak, klotak, klotak. Langkah itu lambat dan berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di tanah becek. Raka menahan napas. Ia mencoba mengintip dari celah tirai, yang terlihat membuat tubuhnya hampir roboh. Sosok pocong yang tadi ia lihat kini berdiri hanya beberapa meter dari pintu. Kepala sosok itu sedikit miring, dan kain kafannya kotor penuh lumpur. Dari balik kain yang lusuh, terdengar suara napas berat, seperti desahan orang kelelahan. Pocong itu diam, lalu, perlahan, kepalanya menoleh, langsung ke arah Raka. Raka mundur terhuyung. Jantungnya berdetak begitu kencang, sampai terasa sakit. Ia mencoba membangunkan Dimas sekali lagi, mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Dimas, bangun woi, kita harus kabur. Namun, Dimas hanya terbatuk pelan, matanya tetap terpejam, tanpa pikir panjang. Raka mengguncang Sarah dan Lani bersamaan. Ia menangis ketakutan, sementara di luar suara gamelan semakin cepat, seperti irama tarian yang semakin liar. Di sela suara gamelan, terdengar suara wanita tua yang lembut, namun menyeramkan. Tidurlah nak, tidurlah, biar mereka yang menjemputmu. Pintu warung kembali berderit, terbuka sedikit lebih lebar. Dari celah itu, Raka melihat ada lebih dari satu sosok putih kini berdiri di luar. Pocong-pocong itu bergerak serentak, meloncat perlahan mendekati warung. Ya Tuhan, ini mimpi kan? Ini cuma mimpi, Raka berteriak. Matanya berkaca-kaca. Ia mengguncang teman Temonia untuk terakhir kali. Tiba-tiba, mata Lani sedikit terbuka. Bibirnya bergetar. Ra lari, bisiknya lirih. Sebelum kembali tak sadarkan diri, Raka tak tahu harus melakukan apa. Dengan napas memburu, ia menoleh ke pintu. Sosok-sosok itu semakin dekat. Kabut mulai merembes masuk ke dalam warung. Sadar tak ada waktu, ia menguatkan tekad. Jika teman-temannya tak bisa bangun, ia akan menyeret mereka keluar satu persatu. Namun, ketika ia berbalik, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Warung itu berguncang pelan, seperti ditarik ke dalam tanah. Tirai di pintu berkibar liar, sementara suara gamelan mencapai puncaknya. Dan dalam sekejap, lampu, minyak, padam, jalap total. Yang tersisa hanyalah suara tawa wanita tua yang menggema di kegelapan. Raka terbangun dengan tubuh basah kuyup. Kepalanya pening, telinganya berdengung, dan matanya sulit terbuka karena lumpur yang menempel di wajahnya. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tapi pikirannya kacau. Yang ia tahu, ia tertidur di warung, dan kemudian semuanya gelap dim. Sarah Lani, suaranya serak, hampir tak terdengar. Raka merangkak pelan, dan saat akhirnya bisa membuka mata sepenuhnya, jantungnya seperti berhenti berdetak. Warung tempat mereka berteduh tidak ada lagi. Di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah luas, digenangi air hujan yang memantulkan cahaya pucat bulan. Kabut tipis bergelayut rendah, membuat pandangan terbatas. Aroma tanah basah dan bau lumpur menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Mustahil, Raka bergumam ketakutan. Tadi, kita di warung, mobil kita. Pikiran itu membuatnya berdiri, tergesa-gesa. Ia melihat ke sekeliling, mencari mobil mereka. Tapi tak ada apa-apa selain sawah dan gubuk reyot yang berdiri jauh di ujung. Suara lemah membuatnya menoleh. Lani terbaring tak jauh darinya, pakaian basah dan kotor. Sarah dan Dimas juga ada di sana, tergeletak tak berdaya. Raka segera menghampiri mereka. Ia mengguncang tubuh Lani. Lalu Sarah dan Dimas. Bangun! Tolong! Bangun! Lani membuka mata perlahan, wajahnya pucat. Di mana kita? Suaranya bergetar. Aku nggak tahu. Tadi kita di warung. Terus tiba-tiba gelap. Pas aku bangun, kita udah di sini. Sarah ikut bangun. Matanya langsung memandang sekeliling dengan bingung. Mana mobil kita? Kok cuma ada sawah begini? Gua nggak ngerti. Ini di mana sih? Dimas, yang biasanya cerewet, justru terdiam. Ia hanya memandang kabut tebal dengan mata membesar. Wajahnya tegang. Raka mencoba menenangkan mereka. Kita harus keluar dari sini. Mungkin ini cuma ladang di belakang kampung. Kalau kita jalan terus,
pasti ketemu jalan raya. Meski kata-kata itu terdengar meyakinkan, dalam hati Raka sendiri penuh keraguan. Mereka mulai berjalan pelan, mengikuti jalan setapak sempit di antara petak sawah. Air hujan yang menggenang membuat sepatu mereka basah dan berat. Hening, hanya suara langkah, kaki mereka dan tetesan air yang terdengar. Setelah berjalan cukup lama, Sarah mulai gelisah. "Rah, gua ngerasa kita muter-muter di tempat yang sama." "Gak mungkin," balas Raka cepat, meski ia sendiri mulai merasa aneh. "Bener, lihat tuh." Sarah menunjuk ke sebuah pohon kelapa yang berdiri sendirian di tengah sawah. "Itu pohon yang tadi kita lewatin kan? Gue inget banget, bentuknya miring gitu." Dimas mengumpat pelan. "Anjir, berarti kita beneran muter-muter. Gimana caranya bisa gini, Ra?" Raka mengusap wajahnya yang penuh air hujan. "Gue nggak tahu. Mungkin kita salah jalan. Ayo, coba lewat arah sebaliknya." Mereka berbalik dan berjalan lebih cepat. Tapi setelah beberapa menit, pohon miring itu muncul lagi di hadapan mereka. Kali ini, Lani mulai menangis. "Rah, ini nggak wajar. Kita kayak kejebak di tempat ini." "Tenang dulu, Lan. Jangan panik." Raka mencoba memeluk Lani, meski dirinya sendiri mulai ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara percikan air dari arah sawah. Seperti seseorang sedang berjalan di genangan. "Dengar nggak?" bisik Sarah. Tubuhnya kaku. Mereka semua terdiam, memusatkan pendengaran. Percikan itu semakin jelas, semakin dekat. Tapi tak ada siapapun yang terlihat. Kemudian, suara itu berhenti mendadak. Hening total, tanpa peringatan, tawa lirih menggema dari balik kabut. Suara itu pelan namun tajam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Siapa itu?" Dimas berteriak. Suaranya pecah karena takut. Tak ada jawaban, hanya tawa yang semakin keras, seperti datang dari segala arah. Kabut di depan mereka tiba-tiba bergerak, membentuk celah kecil yang memperlihatkan sebuah bayangan samar. Itu sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh yang menutupi tubuhnya. Rambutnya basah dan menempel di wajah. Sementara kepalanya sedikit miring, gerakannya lambat, seperti sedang mengintai. Lani langsung berteriak histeris. "Kensil, ya Tuhan, itu kuntilanak!" Raka menarik Lani dan memaksa mereka semua untuk lari. Mereka berlari tanpa arah. Air sawah memercik kemana-mana. Napas mereka tersengal. Namun, kemanapun mereka berlari, pohon kelapa miring itu selalu muncul di hadapan mereka. "Kita nggak kemana-mana, Ra. Kita masih di tempat yang sama." Sarah menjerit putus asa. Dimas tiba-tiba terjatuh karena kakinya tersangkut sesuatu. Saat ia melihat ke bawah, wajahnya memucat. Di genangan air terendam lumpur. Ada tiket festival musik yang sudah lusuh dan basah. Sama persis dengan tiket yang mereka gunakan malam itu. "Ini tiket gue." Dimas berbisik, tangannya gemetar. "Tapi gimana bisa ada di sini?" Raka ikut melihat dan wajahnya ikut tegang. "Nggak mungkin, kita bawa semua tiket di mobil." Lani menangis semakin keras. "Aku pengen pulang, Ra. Aku nggak mau di sini." Sebelum Raka sempat menenangkan mereka, tawa lirih itu terdengar lagi. Kali ini diikuti suara gamelan yang semakin jelas. Di balik kabut, bayangan-bayangan putih mulai muncul satu persatu, bergerak pelan seperti menutup jalan keluar. Raka memeluk Lani erat sambil berteriak pada teman-temannya, "Lari! Ayo lari!" Mereka berlari sekuat tenaga, tanpa peduli kemana arah yang dituju. Di kejauhan, samar-samar terlihat bentuk bangunan besar yang separuh tertimbun lumpur. Raka menunjuk ke arah itu. "Ayo, ke sana. Mungkin kita bisa sembunyi." Mereka terus berlari, dikejar oleh suara tawa dan gamelan yang kini terdengar begitu dekat. Hingga akhirnya mereka tiba di depan bangunan itu. Saat kabut sedikit tersibak, mereka melihat jelas bahwa bangunan itu adalah bangkai bus berkarat, terjebak di tengah sawah. Sarah menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Ya, ini tempat apa sebenarnya?" Hujan masih mengguyur deras, membuat udara semakin dingin dan lembab. Raka dan ketiga temannya berdiri terpaku di depan bangkai bus berkarat, yang separuh badannya tenggelam dalam lumpur. Catnya yang dulu mungkin berwarna hijau kini pudar, penuh karat, dan bercampur lumut yang licin. Sisa kaca jendelanya pecah, menyisakan lubang-lubang hitam yang terlihat seperti mata mengintai. "Ini kayak bus yang kecelakaan," ucap Dimas dengan suara bergetar. Ia menelan ludah. Matanya tak lepas dari lambang tua yang hampir hilang di sisi bus. "Tapi, kok bisa ada di sini?" Raka mencoba mendekat. Meski langkahnya terasa berat, seolah tanah itu menarik kakinya. "Mungkin ini bus yang udah lama ditinggalin. Bisa aja daerah sini dulu sering dilewatin kendaraan." "Ra!" Sarah menyela cepat. Suaranya meninggi karena takut. "Lo masih mikir
Ini normal? Kita tadi ada di warung. Terus tiba-tiba sekarang di sawah. Terus ketemu bus kayak gini yang jelas-jelas udah kayak hantu. Ini nggak masuk akal, Rah. Lani menggenggam tangan Raka erat. Air matanya bercampur hujan di wajah. Aku nggak suka tempat ini. Rasanya nggak enak. Kayak ada sesuatu yang ngintip dari dalam sana. Ia menunjuk ke arah jendela bus yang gelap. Raka menghela napas panjang. Mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Kita harus cari tempat berteduh dulu. Hujan makin deras. Dan siapa tahu di dalam bus ada sesuatu yang bisa kita pakai. Mereka saling pandang, ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan hati-hati, mereka naik ke pintu depan bus yang terbuka setengah. Pintu itu berderit panjang. Suaranya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Begitu masuk, bau besi berkarat dan bangkai basah langsung menusuk hidung. Sarah hampir muntah. Aduh, gila baunya. Kayak ada sesuatu yang mati di sini. Lani menutup hidungnya dengan tangan, menahan isak. Dimas mengarahkan senter dari ponselnya ke dalam bus. Sinar kecil itu menyorot kursi-kursi yang berantakan. Beberapa kursi patah, sementara yang lain penuh lumut dan lumpur. Di bagian lantai, ada botol-botol minuman keras yang pecah dan berserakan. Sebagian bahkan sudah tenggelam di air hujan yang menggenang. Ini Dimas memungut sesuatu dari lantai. Itu gelang festival musik. Mirip dengan yang mereka semua pakai malam itu. Bedanya, gelang ini sudah lusuh, warnanya memudar, dan sebagian tulisannya tak terbaca. Sarah langsung mundur ketakutan. Kenapa bisa ada di sini? Ini kayak gelang yang kita punya sekarang. Gue nggak ngerti. Dimas memeriksa gelang itu. Tangannya gemetar. Apa mungkin ada orang lain juga yang lewat sini setelah festival? Raka menatap gelang itu. Wajahnya semakin tegang. Enggak, Dim. Ini terlalu aneh kayaknya. Ini udah ada di sini sejak lama. Ia mengangkat senter dan menyorot ke dinding bus bagian dalam. Ada coretan nama-nama yang tampak ditulis dengan turgese jesa menggunakan sesuatu yang tajam. Salah satunya bertuliskan, "Kami cuma mau pulang." Lani langsung berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Rah, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Namun sebelum Raka sempat menjawab, suara tawa lirih yang familiar terdengar lagi. Kali ini dari luar bus. Tawa itu pelan, namun jelas. Dan disertai suara gamelan yang mulai terdengar lebih keras. Anjir, jangan bilang. Dimas berbisik. Matanya liar. Ia menoleh ke arah jendela yang retak. Dari balik kabut, tampak sosok putih melompat perlahan di sawah. Semakin lama, semakin banyak sosok yang muncul, pocong dengan kain kotor penuh lumpur. Di antara mereka, tampak seorang wanita berambut panjang yang merunduk, menangis dengan suara yang membuat telinga terasa perih. Sarah memegang kepala sambil menjerit. Gua nggak tahan lagi, Ra. Mereka deket banget. Raka segera mengambil keputusan. Sembunyi, kita harus sembunyi di dalam bus. Jangan keluar sampai mereka pergi. Mereka berempat buru-buru merunduk di antara kursi yang sudah rusak. Nafas mereka terengginggah, jantung berdegup kencang. Dari celah jendela yang pecah, mereka bisa melihat pokong-pokong itu berhenti tepat di luar bus. Suara gamelan semakin kencang, seperti sedang mengiringi sebuah tarian kematian. Sosok wanita berambut panjang itu berjalan pelan mendekat. Rambutnya menutupi wajah, dan dari tubuhnya mengalir air yang bercampur darah. Lani menggenggam tangan Raka erat-erat, hampir membuat jari Raka mati rasa. Rah, aku takut banget sih. Tenang, jangan bersuara, bisik Raka, meski dirinya sendiri hampir menangis. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Ia mendongak sedikit. Dan dari balik rambutnya terdengar suara serak. Kenapa kalian meninggalkan kami? Mereka semua membeku. Bahkan napas pun tak berani dihela. Sarah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Takut jika teriakan kecil saja akan mengundang malapetaka. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara yang berbeda. Suara seorang wanita tua yang sangat mereka kenal. Nak, di mana kalian? Masuklah. Jangan kedinginan di luar sana. Itu suara Bu Ningsih, pemilik warung tempat mereka berteduh sebelumnya. Raka merasakan darahnya membeku. Kenapa suaranya bisa di sini? Bisiknya pelan. Sosok pocong yang berdiri di sawah tiba-tiba bergerak serentak, seperti sedang merespons panggilan suara itu. Mereka semua meloncat perlahan menuju arah kabut, meninggalkan bus. Wanita berambut panjang itu pun ikut pergi. Namun sebelum lenyap, ia sempat menoleh ke arah bus dan tersenyum samar. Senyum itu tidak manusiawi. Bibirnya koyak, darah menetes ke lumpur. Setelah mereka menghilang, hening kembali. Namun, ketenangan itu tidak membawa rasa lega. Sebaliknya, rasa takut mereka justru semakin besar. Gue nggak ngerti lagi, Dimas berbisik sambil menangis. Apa tadi? Semua itu nyata.
kenapa suara Bu Ningsih bisa ada di sini? Sarah memeluk lututnya erat-erat. Gue cuma mau pulang. Tolong Rah, kita pulang aja. Raka, meski ketakutan, memutuskan untuk keluar dari bus. Kita nggak bisa diem di sini. Kalau mereka balik lagi, kita nggak punya tempat sembunyi. Kita harus cari tahu suara itu dari mana. Ia melirik Puntemonia satu persatu. Mungkin Bu Ningsih tahu jalan keluar dari sini. Meski ragu, mereka akhirnya setuju. Namun, saat mereka mulai berjalan meninggalkan bus, Raka melihat sesuatu di lumpur yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah papan kayu patah dengan tulisan samar yang mulai tertutup lumpur. 10 tahun lalu, tragedi bus malam. Raka merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia tahu, apapun yang menunggu mereka di balik kabut, pasti berkaitan dengan tragedi ini. Langkah kaki mereka terasa berat saat meninggalkan bangkai bus, yang kini berdiri seperti saksi bisu tragedi masa lalu. Hujan mulai reda, namun kabut justru semakin tebal, menutupi pandangan hanya beberapa meter di depan mereka. Suara gamelan yang sebelumnya sempat hilang kini kembali terdengar samar, seperti di bawah angin. Kali ini, di antara nada gamelan itu, terdengar suara lembut seorang wanita tua yang memanggil-manggil. Nak, kemari. Kalian pasti kedinginan. Di sini hangat, nak. Lani memeluk lengan Raka erat-erat. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang semakin menggigit. Rah, itu Bu Ningsih. Kan itu pasti dia. Mungkin dia bisa nolong kita keluar dari sini. Suaranya penuh harap sekaligus ketakutan. Raka menggeleng pelan, mencoba berpikir jernih. Aku juga dengar, Lan. Tapi suara itu aneh. Kayak datang dari banyak arah sekaligus. Dimas yang berjalan di belakang mereka tampak gusar. Gua nggak peduli. Kalau itu beneran Bu Ningsih, ya kita harus nyamperin. Gue nggak mau keliling sawah ini sampai pagi. Sarah segera memotong. Nada suaranya meninggi. Tapi, kalau itu bukan Bu Ningsih, kalau itu cuma jebakan, perdebatan mereka berhenti mendadak ketika suara wanita tua itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan seperti berada tepat di depan mereka. Nah, masuklah. Jangan biarkan hujan membawa sakit. Raka menghela napas berat. Kita jalan pelan-pelan aja. Jangan pisah. Apapun yang terjadi, ia meraih tangan Lani. Sementara Sarah dan Dimas saling menggenggam erat. Mereka melangkah mengikuti suara itu, menembus kabut. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Tanah yang becek dan licin membuat mereka beberapa kali hampir terjatuh. Namun, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Hawa di sekitar mereka semakin hangat, seperti ada api unggun yang tak terlihat. Lani terengah-engah. Rah, kok badanku tiba-tiba panas ya? Padahal tadi dingin banget. Raka juga merasakannya, tapi ia memilih diam. Dalam hati, ia tahu ini bukan pertanda baik. Setelah berjalan cukup jauh, kabut di depan mereka tiba-tiba tersibak, memperlihatkan sebuah bangunan kayu tua yang tampak rapuh. Atapnya terbuat dari rumbia. Dindingnya sudah dimakan rayap, tapi dari sela-sela dinding itu keluar cahaya temaram, seperti lampu minyak. Di depan bangunan itu berdiri seorang wanita tua dengan senyum hangat. Itu Bu Ningsih, persis seperti yang mereka lihat di warung tadi. Tubuhnya bungkuk, kain jariknya basah kuyup, namun matanya bersinar lembut. Nah, kalian akhirnya datang, ucap Bu Ningsih dengan suara yang menenangkan. Cepat masuk, nak. Di luar dingin dan berbahaya. Dimas langsung ingin berlari ke arahnya, tapi Raka menarik bahunya. Tunggu, Dim. Kita belum tahu ini aman atau enggak. Rah, itu jelas Bu Ningsih. Dimas membentak. Gue nggak peduli kalau lo nggak percaya. Gue nggak tahan lagi di tempat ini. Tanpa menunggu jawaban, Dimas melepaskan genggaman Raka dan berlari ke arah rumah itu. Dimas, jangan! Sarah berteriak. Namun terlambat, Dimas masuk ke dalam rumah. Dan dari dalam, terdengar suara tawa Bu Ningsih yang tiba-tiba berubah. Bukan lagi tawa hangat, melainkan tawa serak yang menggema menyeramkan. Tiba-tiba, pintu rumah itu tertutup keras dengan suara bam, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Lani menjerit histeris. Ra, apa yang terjadi sama Dimas? Raka menarik kedua gadis itu ke belakang. Kita nggak boleh masuk ke sana. Ada yang salah banget sama tempat ini. Namun, sebelum mereka bisa lari, kabut di sekitar mulai bergerak seperti hidup. Dari dalam kabut itu, muncul bayangan-bayangan putih yang semakin jelas bentuknya. Pocong-pocong yang tadi mereka lihat di sawah. Mereka bergerak lambat namun pasti, mengepung Raka, Sarah dan Lani. Sarah menangis ketakutan. Kita kejebak, Ra. Mereka makin dekat. Raka berpikir cepat.
Satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah rumah tua itu. Meskipun jelas penuh bahaya. Dengar gue baik-baik. Raka berteriak agar suara gamelan dan tawa tidak menenggelamkan kata-katanya. Kita lari ke rumah itu. Ambil Dimas, terus keluar lagi. Kalau kita diam di sini, kita pasti mati. Lani menggeleng keras. Tubuhnya gemetar. Aku nggak mau masuk, Ra. Aku takut. Raka menatap matanya. Berusaha meyakinkan. Aku juga takut, Lan. Tapi aku janji, aku bakal jaga kamu. Setelah beberapa detik, Lani akhirnya mengangguk sambil menangis. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga menuju rumah tua itu. Pocong-pocong itu meloncat mengejar, dan beberapa di antaranya hampir meraih pakaian mereka. Saat mereka mencapai pintu rumah, Raka menendangnya sekuat tenaga. Pintu itu terbuka, dan mereka langsung bergegas masuk. Di dalam, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ruangan itu penuh dengan foto-foto tua yang digantung di dinding. Semua foto menunjukkan wajah anak muda dengan ekspresi bahagia. Namun wajah mereka pudar seperti perlahan terhapus. Di sudut ruangan, Dimas duduk membelakangi mereka, tubuhnya gemetar. Dim, Sarah memanggil dengan suara lirih. Dimas menoleh perlahan, dan mereka semua menjerit. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Bibirnya bergerak, mengucapkan kota-kota yang terdengar seperti bisikan. Kami cuma mau pulang. Tiba-tiba, suara Bu Ningsih terdengar dari balik ruangan. Kali ini jauh lebih menyeramkan dan bergema. Kalian semua sudah pulang, Nak. Bersama mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, pintu rumah tertutup keras, dan cahaya lampu minyak mendadak padam. Yang tersisa hanyalah suara tawa dan gamelan, dan kegelapan yang semakin pekat. Gelap. Hanya itu yang Raka lihat ketika lampu minyak padam. Ia meraba-raba, mencari Lani dan Sarah dalam kegelapan. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga hampir mengalahkan suara gamelan yang kini terdengar semakin kencang. Seperti dimainkan tepat di sekitar mereka. Lani, Sarah, pegangan sama gue, teriak Raka panik. Tangan kecil Lani meraih lengan Raka dengan gemetar, sementara Sarah meraih sisi lain. Rah, ini bukan gelap biasa. Suara Sarah bergetar. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Bahkan tangan gue sendiri. Aku juga, sahut Lani. Suaranya terisak. Rasanya kayak ada sesuatu di sekitar kita, Ra. Di tengah kegelapan, terdengar langkah pelan, diseret, srek, serek, serak. Seperti seseorang berjalan di lantai kayu yang rapuh. Kemudian, suara lembut Bu Ningsih menggema, tapi kali ini lebih dalam dan menyeramkan. Kenapa kalian takut, Nak? Bukankah kalian ingin berteduh? Bukankah kalian ingin pulang? Raka menggertakkan giginya, mencoba melawan rasa takut yang hampir membuatnya lumpuh. Bu Ningsih, mana dia? Apa yang ibu lakukan sama dia? Tak ada jawaban, hanya tawa lirih yang bergema, bercampur suara tangisan samar. Seolah banyak orang menangis bersamaan di ruangan itu. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah samar muncul di sudut ruangan. Dalam cahaya itu, mereka melihat Dimas berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong, hitam legam. Dim, bangun, bro, itu bukan lo. Raka berteriak, mencoba maju mendekat. Namun, tubuh Dimas bergerak sendiri, seperti boneka yang dikendalikan. Bibirnya bergerak lambat, mengeluarkan suara lirih yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kami cuma mau pulang. Sarah memeluk Lani erat-erat sambil menangis. Rah, itu bukan Dimas lagi. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tung, Raka menahan mereka. Kalau kita lari sekarang, dia bakal ketangkep sama apapun itu. Tiba-tiba, kabut tipis merembes masuk dari celah lantai kayu. Dalam kabut itu, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, membentuk sosok anak muda yang wajahnya samar. Mereka mengenakan pakaian pesta, beberapa membawa botol minuman, dan sebagian lain tampak terluka parah. Lani berteriak histeris. Mereka kayak habis kecelakaan. Salah satu bayangan itu mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Raka. Kami ingin pulang. Ikutlah bersama kami. Raka mundur dengan napas tersengal. Dalam hati, ia mulai merangkai potongan-potongan kejadian. Tragedi bus yang mereka lihat tadi. Gelang festival musik yang ditemukan di bus. Dan sosok-sosok yang memanggil minta pulang. Semuanya saling berkaitan. Rah, lo mikir apa? Sarah mengguncang bahunya. Panik, ini tempat bukan cuma sawah biasa, kata Raka dengan suara serak. Kuyak, ini semacam tempat penampungan jiwa orang-orang yang mati di kecelakaan bus itu. Dan Bu Ningsih. Raka menatap kabut yang semakin pekat.
dia bukan orang biasa. Dia yang ngejebak kita di sini. Seolah mendengar kata-kata Raka, suara Bu Ningsih terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Aku hanya membantu mereka, nak. Mereka tersesat, sama seperti kalian. Mereka butuh teman. Mereka butuh teman. Pesta baru. Cahaya merah semakin terang, memperlihatkan wujud asli Bu Ningsih di tengah ruangan. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya pucat dengan yurit-yurit hitam yang terlihat jelas. Matanya merah menyala, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan dari giginya menetes darah hitam pekat. Di tangannya, ia membawa nampan yang berisi 4 gelas cendol, seperti yang mereka minum di warung. Namun, kali ini cendol itu berwarna gelap, seperti campuran darah dan tanah. Minumlah lagi, nak, ucap Bu Ningsih sambil tersenyum mengerikan. Kalau kalian minum ini, kalian gak akan merasa tersesat lagi. Kalian akan bersama mereka selamanya. Lani menjerit sambil mundur. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Sarah juga berteriak. Rah, kita harus kabur sekarang juga. Namun, pintu rumah itu kembali tertutup sendiri dengan suara bam yang memekakan telinga. Bayangan para arwah mulai bergerak cepat, mengepung mereka dari segala arah. Dimas juga bergerak maju dengan tangan terulur, seolah ingin menyeret mereka. Ra, Lani menangis keras. Dia bukan Dimas lagi. Kita harus ninggalin dia. Raka menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menyelamatkan temannya. Tapi ia juga tahu, jika mereka semua tetap di sini, mereka akan ikut menjadi bagian dari arwah-arwah itu. Ia memegang tangan Lani dan Sarah erat-erat. Dengar you. Kita harus lawan dia. Terus cari jalan keluar. Kalau enggak, kita bakal ikut terjebak di sini. Dengan sekuat tenaga, Raka menendang meja di dekatnya ke arah Dimas, membuat temannya itu tersungkur. Maju! Lari sekarang! Teriak Raka sambil menarik kedua gadis itu menuju jendela. Bu Ningsih tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema hingga terasa di dada mereka. Kalian pikir bisa lari? Tidak ada yang keluar dari sini, nak. Tidak ada yang benar-benar pulang. Raka memukul jendela dengan batu, memecahkannya, lalu mendorong Lani keluar terlebih dahulu, disusul Sarah. Namun, saat Raka hendak melompat, tangan Dimas yang penuh darah meraih kakinya dan menariknya kuat-kuat. Rakyat, Lani dan Sarah berteriak bersamaan. Raka meronta sekuat tenaga. Tendangannya mengenai dada Dimas. Dengan napas tersengal, ia berhasil melepaskan diri dan melompat keluar. Mereka bertiga jatuh ke lumpur di luar rumah, tubuh penuh luka dan kotoran. Ketika mereka menoleh ke belakang, rumah itu menghilang, lenyap, ditelan kabut. Yang tersisa hanyalah suara gamelan dan tawa Bu Ningsih yang semakin jauh, namun semakin menakutkan. Lani terisak, tubuhnya lemah. Kita nggak bisa ninggalin Dimas. Raka menatap kabut pekat di depan mereka. Hatinya hancur. Kita akan cari dia, Lan. Tapi sekarang, kita harus bertahan hidup dulu. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu yang berpendar di balik kabut. Lihat, mungkin itu jalan keluar. Sarah berseru penuh harap. Namun, saat mereka mulai berlari ke arah cahaya itu, suara Bu Ningsih kembali terdengar. Pelan namun jelas. Kalian pikir sudah bebas, nak? Malam ini belum berakhir. Kabut kembali bergerak, dan bayangan sosok pocong mulai muncul dari segala arah. Kali ini lebih banyak daripada sebelumnya. Raka menggenggam tangan Lani dan Sarah erat-erat. Lari, jangan berhenti. Apapun yang terjadi. Mereka berlari sekuat tenaga. Napas terengah-engah. Sementara suara gamelan bercampur tawa Bu Ningsih terus menggema di belakang mereka. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Lani hampir tersandung, tapi Raka langsung menariknya. Sarah di belakang mereka sesekali menoleh, dan setiap kali ia melihat ke belakang, sosok-sosok putih semakin banyak. Melon Cat mendekat dengan gerakan yang tak wajar. Mereka makin dekat. Gue nggak sanggup lagi. Lari! Sarah berteriak. Tangisnya bercampur hujan yang mulai turun lagi. Kita nggak boleh berhenti! Raka membelas. Napasnya berat. Kalau kita berhenti, mereka bakal dapat kita. Lani menangis torsedu-sidu sambil terus berlari. Aku capek, Ra. Aku capek banget. Tolong, aku nggak kuat lagi. Di depan mereka, samar-samar cahaya yang tadi terlihat mulai semakin jelas. Itu seperti cahaya dari lampu jalan, tanda bahwa mungkin ada perkampungan atau jalan raya di depan. Harapan mulai muncul di mata Raka. Cepetan, kita udah hampir keluar. Namun tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar seperti gempa kecil. Raka hampir kehilangan keseimbangan. Dari dalam kabut, terdengar suara teriakan serentak yang memekakan telinga, seperti puluhan orang yang menjerit bersamaan. Apa itu? Sarah berteriak ketakutan.
kabut yang pekat mendadak bergerak liar membentuk pusaran. Dari pusaran itu, sosok Bu Ningsih muncul perlahan. Kali ini wujudnya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya membesar, kulitnya penuh luka yang menganga. Dan dari luka-luka, itu keluar tengan-tengan kecil yang bergerak-gerak. Matanya merah menyala seperti bara api. Nak, kalian ingin meninggalkan mereka? Tidak semudah itu. Seketika, bayangan pocong yang mengepung mereka berhenti dan berdiri kaku. Dari tanah berlumpur, tangan-tangan hitam keluar, mencoba meraih kaki mereka. Lani menjerit saat salah satu tangan hampir menariknya. Raka segera menarik Lani dengan sekuat tenaga, tapi tanah semakin licin, membuat mereka berdua jatuh tersungkur. Sarah, yang berdiri tak jauh dari mereka, tiba-tiba ditarik kuat oleh tangan lain. AARGHHH. Raka Lani, tolong you. Sarah terseret ke dalam lumpur yang kini tampak seperti pusaran air gelap. Raka panik. Ia berlari ke arah Sarah dan menarik tangannya, sementara Lani ikut membantu. Tapi kekuatan yang menarik Sarah jauh lebih kuat. Jangan lepasin aku. Aku nggak mau mati di sini. Sarah berteriak histeris. Gue nggak akan lepasin. Raka balas berteriak. Urat di tangannya menegang. Namun Bu Ningsih hanya tertawa terbahak-bahak. Biar satu dari kalian tinggal di sini, yang lain boleh pergi. Raka memandang ke arah Lani yang juga menangis ketakutan. Jika mereka bertiga terus melawan, mereka semua bisa terseret masuk. Sarah, pegangan yang kuat. Raka berusaha menarik lebih keras. Tapi pada detik itu, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Keheningan itu justru membuat suasana semakin menakutkan. Lalu, Sarah berteriak, Raka! Dia ada di belakang kamu. Raka menoleh dan melihat Bu Ningsih berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Kalau kau ingin menyelamatkan mereka, nak. Minemi. Bu Ningsih mengulurkan sebuah gelas cendol berwarna hitam pekat, seperti yang pernah mereka minum sebelumnya. Enggak, Raka berteriak sambil menepis gelas itu, membuat isinya tumpah ke tanah. Cairan itu mendesis seperti asam, mengeluarkan asap hitam. Bu Ningsih menggeram marah. Berani-beraninya kau menolakku. Seketika, tangan-tangan hitam semakin kuat menarik Sarah. Tubuh Sarah hampir setengah terbenam dalam lumpur. Rak, aku nggak mau mati. Calong, Sarah menjerit. Suara seraknya memecahkan hati mereka. Dengan tekad bulat, Raka menoleh ke Lani. Pegang dia sekuat mungkin. Gue bakal narik Sarah. Raka menggali lumpur dengan tangan, mencoba mematahkan cengkraman tangan-tangan hitam itu. Tubuhnya penuh lumpur dan darah, namun ia terus berjuang. Akhirnya, dengan satu tarikan kuat yang hampir mematahkan lengannya, mereka berhasil menarik Sarah keluar. Mereka bertiga terjatuh ke tanah, terengah-engah. Namun kemenangan itu hanya sebentar. Bu Ningsih mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan seluruh pocong di sekitar mereka meloncat bersamaan, mengepung dengan lingkaran rapat. Kalian tidak akan pergi. Kalian milikku. Lani menangis histeris. Ra, kita nggak bakal bisa keluar dari sini. Mereka terlalu banyak. Raka menatap ke sekeliling. Otaknya bekerja cepat. Di kejauhan, cahaya lampu yang tadi mereka lihat kini semakin terang. Ia yakin itu jalan keluar. Kita harus pecahin lingkaran mereka. Kalau kita bisa tembus ke arah cahaya itu, mungkin kita selamat. Sarah menggeleng keras. Gila, itu bunuh diri, Ra. Mereka bakal tangkap kita. Sebelum nyampe sana, kalau kita diam di sini, kita juga mati. Raka balas berteriak, tanpa memberi kesempatan teman Temonia membantah. Raka menarik Lani dan Sarah, lalu berlari ke arah lingkaran pocong yang paling tipis. Mereka bertiga berteriak bersamaan, mencoba menerobos, sementara pokong-pokong itu meloncat ganas untuk menghentikan mereka. Tepat saat mereka hampir tertangkap, petir menyambar di langit, menerangi seluruh area sawah. Dalam cahaya kilat itu, Raka melihat sesuatu yang mengejutkannya. Bayangan bus yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya berdiri di tengah kabut. Namun kali ini, bus itu tampak baru, lengkap dengan penumpang di dalamnya. Di kursi belakang, ia melihat Dimas, duduk sambil melambaikan tangan, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Dimas! Raka berteriak sekuat tenaga, hampir kehilangan akal. Bus itu bergerak perlahan, mundur ke dalam kabut, seolah mengundang mereka untuk mengikutinya. Bu Ningsih tertawa lebih keras dari sebelumnya, suara tawa yang menggetarkan bumi. Pilihlah, nak, selamatkan dirimu, atau selamatkan temanmu. Raka berhenti di tempat, terjebak antara dua pilihan. Di satu sisi, cahaya yang mungkin membawa mereka ke dunia nyata. Di sisi lain, bus misterius yang membawa Dimas entah kemana. Sarah menarik lengannya. Panik. Ra,
Ayo ke cahaya itu, kita harus keluar sekarang juga. Namun Lani memohon sambil menangis. Ra, kalau kita ninggalin Dimas, dia bakal terjebak di sini selamanya. Raka berdiri di tengah. Tubuhnya gemetar. Keputusan yang akan ia buat bisa menyelamatkan atau menghancurkan mereka semua. Raka berdiri kaku. Napasnya memburu. Diapit oleh Lani dan Sarah yang sama-sama panik. Hujan semakin deras, membuat tanah berlumpur hingga terasa seperti akan menelan kaki mereka kapan saja. Dari jauh, bus misterius itu bergerak mundur perlahan, seakan menunggu keputusan mereka. Lampunya berkedip-kedip, seperti mata yang memanggil. Sementara siluet Dimas di kursi belakang terus melambaikan tangan dengan gerakan kaku yang tak manusiawi. Rah, jangan bodoh, itu bukan Dimas lagi, Sarah berteriak. Suaranya parau. Kalau kita ikut bus itu, kita semua bakal mati. Lani memeluk lengan Raka erat-erat. Tapi, itu satu-satunya cara buat nyelamatin dia, Ra. Kita nggak bisa ninggalin dia sendirian di sini. Raka menatap wajah kedua gadis itu. Hatinya terasa seperti diremas. Dalam benaknya, suara Dimas yang selalu bercanda saat mereka nongkrong bersama terus terngiang. Gue nggak akan ninggalin lo, bro. Kini Dimaslah yang terjebak. Dan Raka harus memutuskan apakah ia sanggup mengkhianati janji itu. Tiba-tiba, suara tawa Buningsi menggema dari segala arah. Nah, waktu kalian hampir habis. Pilihlah temanmu atau hidupmu sendiri. Suara itu diikuti oleh jeritan-jeritan yang semakin keras. Dari kabut, pocong-pocong dan sosok hitam mulai bergerak mendekat, mengepung mereka dari segala arah. Beberapa pocong meloncat-loncat, sementara yang lain merangkak cepat di tanah seperti binatang buas. Kita harus mutusin sekarang, Sarah menjerit, menarik Raka ke arah cahaya di kejauhan. Namun Lani justru mendorong Raka ke arah bus. Raka, kalau kita lari ke sana, kita mungkin bisa tarik Dimas keluar. Raka menutup mata sesaat, lalu menggertakkan giginya. Kita ke bus, Sarah memekik. Gila kau Raka, percaya sama gue, ini satu-satunya cara buat bawa dia balik. Raka balas berteriak. Tanpa menunggu jawaban, Raka berlari ke arah bus, menyeret Lani dan Sarah yang berteriak ketakutan. Pocong-pocong langsung menyerbu mereka. Namun Raka menendang dan memukul apapun yang menghalangi jalan. Lani menangis histeris, sementara Sarah terus memukul bayangan hitam dengan kayu yang ia temukan di tanah. Saat mereka semakin dekat, bus itu terlihat jelas. Di kaca depannya, terlihat tulisan samar yang nyaris pudar. Pulang. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah sopir bus itu. Seorang pria tua tanpa wajah, hanya rongga hitam dengan senyum menganga. Sarah menjerit, hampir jatuh mundur. Pintu bus terbuka otomatis dengan suara kriak yang memekakan telinga. Aroma anyir darah langsung menyergap mereka. Dari dalam, terdengar suara tawa dan musik pesta yang dulu mereka dengarkan di festival musik. Namun, suara itu terdengar aneh, terdistorsi dan dipenuhi isak tangis di latar belakang. Raka naik ke bus lebih dulu, lalu menarik Lani dan Sarah. Begitu mereka berada di dalam, pintu bus tertutup dengan keras. Bus langsung bergerak maju, meninggalkan pokong-pokong di luar yang hanya bisa menatap dengan mata kosong. Kita nggak seharusnya di sini. Lani berbisik ketakutan. Ia memeluk Sarah erat, sementara Sarah hanya terdiam. Wajahnya pucat pasi. Raka menatap sekeliling. Semua kursi bus penuh dengan orang muda yang mengenakan pakaian pesta. Beberapa terlihat tertawa, menari di tempat, dan memegang botol minuman. Tapi ketika mereka menoleh, wajah mereka hancur dan penuh luka, persis seperti korban kecelakaan. Suara musik semakin keras, tapi di sela-sela musik itu terdengar teriakan minta tolong. Tiba-tiba, seseorang dari kursi depan menoleh ke arah mereka. Itu adalah Dimas. Dimas! Raka berseru, berlari ke arahnya. Namun Dimas hanya menatap kosong, lalu berbicara dengan suara datar, seperti bukan dirinya. Ra, kalian akhirnya datang. Ayo, pesta bareng kita. Dim, itu bukan lo. Raka memegang bahu temannya. Ayo pulang bareng gue, bro. Kita keluar dari sini. Namun Dimas hanya tertawa aneh. Kemudian tangannya mencengkeram leher Raka dengan kekuatan tak manusiawi. Aku sudah pulang, Ra. Giliran kalian sekarang. Sarah menjerit, mencoba memisahkan mereka. Sementara Lani menangis keras. Namun semua penumpang bus kini berdiri bersamaan, mendekati mereka dengan langkah kaku. Beberapa tertawa, beberapa menangis, dan beberapa hanya menggumam kata yang sama berulang-ulang. Pulang, pulang. Bus semakin melaju kencang, seperti meluncur ke dalam jurang. Raka hampir kehilangan napas karena cengkraman Dimas. Dengan sisa tenaga, ia meraih botol pecah yang tergeletak di lantai bus dan menusuk lengan Dimas.
Dimas meraung kesakitan, lalu mendorong Raka ke belakang. Raka! Sarah dan Lani berlari menghampirinya. Namun, tiba-tiba, sopir bus tanpa wajah itu berbicara dengan suara menggelegar. Semuanya akan pulang bersama. Tak ada yang boleh turun. Bus berguncang keras, hampir membuat mereka terjatuh. Dari jendela, Raka melihat sesuatu yang membuatnya ngeri. Tidak ada jalan raya, hanya hamparan kabut dan bayangan wajah-wajah yang berteriak. Ini bukan dunia kita lagi, Raka berteriak. Sementara itu, Dimas berjalan pelan ke arah mereka. Matanya kembali kosong. Ra, Eo Ise, kita akan selalu bareng-bareng. Jangan ninggalin gue sendirian. Hati Raka hampir hancur. Ia tahu itu bukan Dimas. Tapi, kata-kata itu terasa seperti suara sahabatnya yang dulu. Dimas, lo sahabat gue, tapi ini bukan lo. Gua nggak akan biarin lo terjebak di sini. Dengan tekad bulat, Raka memegang tangan Lani dan Sarah. Kita harus lompat. Itu satu-satunya cara. Sarah menoleh panik. Lompat, Ra, lo, kita lagi di tengah, nggak tahu apa ini. Percaya sama gue, kalau kita tetap di sini, kita nggak akan pernah pulang. Mereka bertiga berlari menuju pintu bus yang terkunci rapat. Raka menghantam pintu itu berkali-kali sambil berteriak, "Buka! Buka pintunya!" Namun sopir bus hanya tertawa. Suara tawanya menggema. Tiba-tiba, Lani melihat tuas darurat di dekat kursi depan. Ra tuas. Tanpa pikir panjang, Raka menarik tuas itu. Pintu bus terbuka dengan paksa, dan angin kencang langsung menerpa mereka. Namun saat mereka bersiap melompat, Dimas berlari dan memegang tangan Raka erat-erat. Rah, jangan tinggalin gue. Raka menatap Dimas dengan air mata. Maaf bro. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan genggaman Dimas dan mendorong Lani serta Sarah keluar dari bus. Mereka bertiga terjatuh ke dalam kabut pekat. Sebelum Raka kehilangan kesadaran, ia sempat melihat bus itu meledak dalam cahaya merah. Suara tawa Bu Ningsi menggema di telinganya. Belum selesai nak? Belum selesai. Tubuh Raka menghantam tanah keras. Ia menggeliat kesakitan. Napasnya tersengal-sengal. Sementara hujan masih turun deras. Di sekelilingnya, hanya ada kabut putih tebal dan suara tetesan air yang jatuh dari pepohonan. Raka, suara Lani terdengar lirih. Raka membuka matanya perlahan, melihat Lani merangkak ke arahnya. Sarah juga tergeletak tak jauh, memegangi kepalanya yang berdarah. Mereka bertiga masih hidup. Sarah, Lani, kita berhasil keluar. Raka bertanya, suaranya serak. Sarah duduk dengan wajah pucat, pandangannya kosong. Aku nggak tahu, ini tempat apa, Ra? Cockroach. Sema, Raka memandang sekeliling. Mereka berada di tengah sawah yang tampak sunyi. Tidak ada bus, tidak ada pocong, tidak ada Bu Ningsi, hanya suara hujan dan gemerisik daun. Kayaknya, ini dunia nyata, gumam Raka, meski nada suaranya tidak yakin. Namun Lani tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Ra, lihat! Lihat! Di balik kabut, terlihat cahaya temaram dari sebuah bangunan kecil. Bentuknya familiar. Itu adalah warung cendol yang sama dengan yang mereka masuki sebelumnya. Sarah langsung memekik, mundur ketakutan. Enggak, gue enggak mau ke sana lagi. Raka memegang bahu Sarah erat-erat. Tenang, mungkin itu cuma rumah penduduk biasa. Tapi, kalau itu Bu Ningsi lagi, Ra. Kalau kita balik ke awal, Loni menangis. Tubuhnya gemetar. Raka menatap mereka berdua dengan wajah penuh tekad. Kita nggak bisa diam di sini. Kita butuh pertolongan, bensin, apapun. Kalau kita cuma duduk di sini, kita bakal mati kedinginan. Dengan berat hati, mereka akhirnya berjalan menuju cahaya itu. Semakin dekat, suara hujan bercampur dengan bunyi yang tak asing. Gamelan, namun kali ini bunyinya lembut. Seperti alunan pengantar tidur, bukan nada mencekam seperti sebelumnya. Warung itu tampak persis sama. Meja kayu sederhana, beberapa kursi plastik, dan lentera yang menggantung di atas pintu. Pintu warung terbuka perlahan, dan sosok perempuan tua keluar dari dalam. Ia tersenyum hangat. Wah, kalian basah kuyup nak. Masuk dulu. Ayo, ibu punya minuman hangat. Raka, Lani, dan Sarah saling pandang. Wajah perempuan itu tampak normal. Tidak seperti Bu Ningsih yang mereka lihat sebelumnya. Bu, kita cuma butuh bensin sama arah ke jalan raya, kata Raka terbata-bata. Perempuan itu mengangguk. Tentu nak, tapi sebelum itu, minum dulu, biar badan kalian gak sakit nanti. Ia masuk sebentar, lalu kembali membawa 3 gelas cendol hijau yang tampak segar dan wangi. Sarah mundur 2 langkah, wajahnya ketakutan. Ra, jangan diminum, jangan sekali-kali diminum. Raka menatap cendol itu dengan mata lebar.
Gelas itu tampak biasa, seperti minuman yang sering mereka beli di Jakarta. Tidak ada yang aneh. Ibu ini cendol biasa kan? Tanya Raka hati-hati. Ibu itu tertawa lembut. Tentu saja, memangnya cendol bisa aneh? Nah, Lani menatap Raka dengan air mata mengalir. Rah, aku nggak mau minum. Aku masih ingat rasa cendol itu waktu di warung sebelumnya. Raka menghela napas panjang. Gue juga nggak mau ambil risiko. Bu, terima kasih. Tapi kami cuma mau bensin sama petunjuk arah. Ekspresi perempuan itu berubah. Senyumnya melebar. Perlahan menjadi senyum yang terlalu besar untuk wajah manusia biasa. Nak, kalau kalian nggak minum, kalian nggak akan pernah pulang. Tiba-tiba, pintu warung tertutup sendiri dengan suara keras. Lentera di atas mereka padam. Dan suara gamelan berubah lagi menjadi nada cepat dan menyeramkan. Sarah menjerit, memeluk Lani erat-erat. Raka, ini dia lagi. Perempuan itu kini berdiri tegak. Wujudnya berubah perlahan, kulitnya mengelupas, mata merahnya menyala, dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Bu Ningsih kembali. Aku sudah bilang, nak, kalian tak bisa meninggalkanku. Pesta ini belum selesai. Raka maju selangkah, meski tubuhnya gemetar. Bu, kenapa kami? Kenapa terus ngejar kami? Bu Ningsih tertawa keras. Karena kalian sama seperti mereka yang mati di bus itu. Mabuk, pesta, lupa pulang. Mereka tersesat. Dan kalian datang sebagai teman baru mereka. Mereka butuh kalian. Dan aku yang menjaga mereka. Lobo, Raka balas berteriak. Kita nggak mati. Kita masih hidup. Bu Ningsih mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Raka. Apa kau yakin, nak? Apa kau benar-benar yakin kalian masih hidup? Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia menoleh ke Lani dan Sarah. Lani berbisik ketakutan. Apa maksudnya dia? Bu Ningsih mengangkat tangannya. Dan seketika, lantai warung berubah. Mereka tidak lagi berdiri di atas kayu, melainkan di tengah jalan raya yang hancur, penuh pecahan kaca dan darah. Di depan mereka, terlihat bangkai mobil mereka sendiri, ringsek parah, seolah habis ditabrak sesuatu. Di dalam mobil itu, terlihat 3 tubuh tak bernyawa, Raka, Lani, dan Sarah. Sarah berteriak histeris. Itu kita! Oh Tuhan, itu kita! Lani jatuh terduduk, menangis keras. Enggak mungkin. Kita nggak mungkin. Udah mati. Raka merasa dunianya runtuh. Semua kepingan ingatan tiba-tiba kembali. Suara klakson keras, cahaya lampu besar, teriakan Sarah, lalu gelap. Mereka tidak pernah benar-benar sampai ke warung pertama. Mereka sudah mati sejak awal. Bu Ningsih berjalan pelan mengelilingi mereka. Nak, sekarang kalian mengerti. Pesta di bus itu hanyalah cara mereka menyambut kalian. Kalian semua hanyalah jiwa yang tersesat. Dan tugasku adalah memastikan kalian tidak kesepian. Raka menandok. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Jadi, nggak ada jalan keluar? Kita bakal di sini selamanya? Bu Ningsih tersenyum lembut. Seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Tidak, nak. Kalian bisa pulang. Tapi hanya jika kalian mau menerima kenyataan. Ia menunjuk 3 gelas cendol di meja. Minumlah. Setelah itu, kalian akan bersama mereka. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya sakit. Lani menggeleng keras. Aku nggak mau. Aku masih pengen hidup. Sarah juga menangis. Aku nggak mau berakhir di sini. Raka menatap kedua temannya. Dalam hati, ia tahu tidak ada harapan lagi. Mereka sudah mati. Jika mereka menolak, mereka akan terus tersesat di kabut. Diburu oleh arwah-arwah yang putus asa. Dengan tangan gemetar, Raka meraih salah satu gelas cendol. Rah, jangan! Lani menjerit. Mencoba merebut gelas itu. Raka menatapnya dengan mata penuh air mata. Maaf Lan, kalau ini satu-satunya cara. Gue bakal lakuin. Ia meneguk cendol itu dalam sekali minum. Cairan dingin dan manis mengalir di tenggorokannya. Namun rasa itu segera berubah menjadi pahit yang menusuk. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berubah. Ia kembali melihat bus. Para penumpang tertawa. Dan di kursi belakang, Dimas tersenyum menyambutnya. Ayo Ra, kita pulang. Raka tersenyum samar, lalu menghilang dalam cahaya merah. Lani dan Sarah berteriak putus asa saat tubuh Raka lenyap. Bu Ningsih menatap mereka sambil tersenyum. Giliran kalian. Nak, pesta tak lengkap tanpa semua temanmu. Lani dan Sarah berlari keluar dari warung. Tapi begitu mereka melewati pintu, mereka kembali berada di dalam warung yang sama. Tidak peduli kemana mereka lari, mereka selalu kembali ke tempat itu. Dan di atas meja, kini ada 2 gelas cendol yang tersisa, menunggu untuk diminum.